Bentrok antara TNI dan Polri di Batam terjadi 2 kali dalam 2 bulan ini. Apa yang menjadi akar masalahnya yang kini menjadi semakin serius saat diketahui ada anggota yang tidak patuh lagi pada perintah atasannya. Kami akan mengulasnya kali ini dengan pengamat militer Mufti Makarim. Selamat malam. Pak Mufti, terima kasih sudah hadir. Kita sambil menunggu bergabungnya Menko Polhukam Pak Tejo Edi Purdiatno begitu ya, sambil kita menunggu. Tapi saya ingin mendapatkan potret dari Pak Mufti terlebih dahulu. Kalau kita lihat yang terjadi kemarin, menurut saya yang sangat memprihatinkan adalah ketika diakui juga oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat tadi juga, dan juga diakui juga oleh Menko Polhukam Pak Tejo begitu, mengatakan ada anggota yang tidak patuh pada perintah atasannya, sehingga rentetan tembakan saat terjadi sampai malam hari begitu. Menurut Anda, bahayakah ini ketika sudah ada anggota yang sudah insubordinasi ini? Ya, pertama kan kita harus lihat bahwa dalam peristiwa ini itu pasti ada 2 unsur yang tidak terpisah, ya kan. Jadi yang pertama itu soal motif, kemudian yang kedua itu soal tindakan dari konflik itu sendiri. Nah, ini yang selama ini selalu tidak pernah diselesaikan secara tuntas. Jadi kita tahu bahwa motif itu penting sehingga akar permasalahannya selesai dari dengan bisa diidentifikasinya motif. Ya. Nah, lalu kemudian yang kedua dari aspek tindakan itu kan memang fakta yang terjadi itu menunjukkan bahwa penggunaan senjata api, lalu kemudian mobilisasi pasukan dari markas keluar, itu sebenarnya sesuatu yang di luar kendali dari otoritas yang berwenang, dalam hal ini pimpinan setempat. Nah, itu yang tadi Anda bilang sebagai insubordinasi. Nah, kalau konteks tindakan, menurut saya sih memang itu terjadi pelanggaran yang serius ya, baik itu pelanggaran terhadap aturan internal dari institusi masing-masing ataupun juga pelanggaran hukum karena penggunaan senjata api di luar fungsi yang semestinya itu. Bagaimana apa Anda melihat juga fungsi dari pimpinan setempat di sana? Memang ada anggota yang disebutkan tidak taat, tapi kan ini kan tentu saja tidak hanya sepihak. Sebabnya pasti 2 pihak. Selama ini apakah ini bisa disebut gagal pemimpin militer setempat di sana? Saya kira sebenarnya untuk mengatasi persoalan ini itu kan dibutuhkan kapasitas kendali yang efektif dari pimpinan setempat. Kemudian yang kedua, kanalisasi pengelolaan dari sumber daya setempat sehingga mereka kemungkinan untuk terseret pada potensi-potensi konflik itu menjadi lebih kecil. Nah, dalam konteks pengendalian saya kira apa yang terjadi semalam menunjukkan memang ada sesuatu yang kurang bisa dikendalikan secara baik. Artinya bagaimana mungkin dari sebuah peristiwa di pom bensin lalu kemudian dengan cepat bergerak menjadi sebuah penyerangan dan itu berlanjut sepanjang malam kan itu. Nah, itu yang menurut saya struktur pimpinan setempat baik itu dari yang di tingkat markas sampai kemudian di tingkat paling tinggi itu mereka tidak bisa mengendalikan secara efektif, sehingga kemudian dari bawah bisa dengan seenaknya saja yang kasus pembobolan senjata, yang mobilisasi pasukan dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian yang juga memperparah sebenarnya menurut saya juga oke lah ya, sebagian besar dari mereka itu adalah prajurit di level rendah ya, yang mereka mungkin setiap hari berlatih, lalu kemudian juga selain mereka berlatih, mereka juga individu yang juga punya persoalannya masing-masing di lingkungan. Nah, itu kan harus ada kanalisasi. Apakah itu dengan misalnya mencoba membangun hubungan kebersamaan yang tadi disebutkan oleh Pak Tejo ya, bahwa mereka akan difasilitasi untuk forum-forum kebersamaan. Karena kalau itu terjadi, yang terjadi adalah kompetisi. Ya, kalau kompetisinya terkait tugas, tapi kalau sudah di luar tugas, maka itu memunculkan potensi bentrokan. Apakah itu bisa menjawab persoalan selama ini begitu ya? Kita tidak hanya berbicara misalnya soal Batam, tapi kalau karakter-karakter seperti ini sudah mulai ada insubordinasi, ini kan menurut Anda, sebelum sampai ke pertanyaan lain, menurut Anda level bahayanya sudah seperti apa sih ketika ada satuan TNI, kemudian ada juga dari kepolisian misalnya, sudah berani tidak mematuhi perintah atasannya, dan kemungkinan ini bisa menular ke daerah lain. Level berbahayanya sudah pada tahap yang seperti apa ini untuk masyarakat yang sekitar terutama yang ada di sana? Kalau level bahaya pasti sangat berbahaya, Mas, karena penggunaan senjata api di luar fungsi yang seharusnya itu sebenarnya bukan saja membahayakan mereka yang terlibat dalam konflik, tetapi masyarakat yang ada di wilayah di mana konflik itu terjadi. Dan saya kira sebenarnya kalau kita ingin menyelesaikan persoalan semacam ini, itu
kalau hanya dilihat dari tindakan, itu kan berarti kita bisa lokalisir. Tetapi ternyata faktornya kan bukan cuma orang tiba-tiba menggunakan senjata api, tetapi ada sesuatu yang inheren dalam para pihak. Itu yang saya selalu sebut misalnya kultur ya, budaya militeristik, budaya kekerasan. Oke, bahwa seorang tentara, seorang polisi itu nggak boleh kelemar-kelemar, ya kan, dia harus punya ketegasan. Tetapi itu untuk apa dan kapan digunakannya? Nah, kalau itu kemudian tidak ada kanalisasinya, maka itu kemudian akan dijadikan sebagai ajang kompetisi untuk kapasitas yang demikian tadi gitu loh. Nah, makanya kalau kita ingin selesaikan, hulunya di mana? Nah, hulunya itu ada di aspek pendidikan, ya kan? Hulunya ada di aspek pengendalian. Nah, hilirnya itu ketika ada di lapangan. Baik, kalau kita bicara soal solusi, begitu Anda bicara hulu tadi, seringkali ketika ada bentrok, selalu yang dimunculkan setelah itu adalah memang damai, menyambut itu, dan ujung-ujungnya adalah gambar bagaimana TNI dan Polri diperlihatkan ke masyarakat bersama-sama sedang artinya menjalin hubungan yang akrab begitu, tidak ada masalah. Apakah ini solusi yang permanen ataukah solusi yang parsial? Nanti kita akan mengulasnya lagi. Tetaplah bersama kami di Prime Time News.